Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari kita merenungi salah satu kisah yang terjadi pada salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa asbaha Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Suatu saat ketika tiba di waktu pagi, Abu Sa'id Al-Khudri walaysa fi baitihi ta'amun. Di rumahnya sama sekali tidak ada makanan. Wa qad asaba ala batnihi hajaran minal ju'i. Karena sama sekali tidak ada makanan, maka beliau mengikat batu di perutnya untuk menahan rasa lapar. Faqalat lahu imra'atuhu. Karenanya istrinya Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepadanya, "I'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fas'alhu." Datanglah menghadap kepada Nabi dan mintalah bantuan kepadanya. Kenapa? Karena faqad atahu fulanun fasa'alahu fa'atahu. Karena si Anu pernah datang menghadap kepada Nabi meminta sesuatu dan Nabi memberikan bantuan kepadanya. Wa atahu fulanun fasa'alahu fa'atahu. Dan si Anu yang lain pun juga pernah datang minta kepada Nabi dan Nabi pun juga membantunya. Karenanya fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, karenanya saya pun mendatangi Rasulullah. Namun ternyata waktu itu wa huwa yakhtubu. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri tiba di masjid, ternyata beliau menemukan Rasulullah sementara berkhutbah, sementara menyampaikan ceramah di depan sahabat-sahabatnya. Fa'adraktu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu saya mendengarkan sabdanya Nabi dalam khutbahnya yang mengatakan man ista'affa yu'iffahullah. Siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Siapa yang menjaga dirinya, maka Allah akan menjaga dia. Wa man istaghna yughnihillah. Siapa yang tidak suka meminta bantuan kepada sesama, dengan kata lain dia merasa cukup memohon kepada Allah, yughnihillah, maka Allah akan membantunya. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, faraja'tu fama sa'altuhu syai'a. Begitu saya mendengarkan Nabi bersabda demikian, saya pun langsung kembali ke rumah dan tidak jadi minta sesuatu kepada Nabi. Tetapi kuasa Allah, fama zalallahu ta'ala yarzuquna hatta ma a'lamu fil ansari aktsara amwalan minna. Tapi kuasa Allah, karena keberkahan menjaga diri untuk tidak meminta kepada sesama, tapi kembali kepada Allah, ternyata Allah senantiasa memberikan rezeki kepadaku, hingga saya tidak tahu adakah orang Ansar yang lebih banyak hartanya dibandingkan dengan diriku. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari kisah yang kita sampaikan ini, ternyata di sana kita diajarkan beberapa hal. Dua di antaranya, hadzal mauqifu yurabbi fina quwwatat tahammuli war ridha wat ta'affufi. Kisah ini mengajarkan kepada kita semangat untuk reda menerima ketentuan Allah, sekaligus berusaha menjaga diri bila memang kita diberikan kekurangan dan keterbatasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warda bima qasamallahu lak, kata Nabi, warda bima qasamallahu lak takun agnan nas.
redalah menerima pemberian Allah kepadamu, bahagialah menerima pemberian Allah kepadamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Ini berarti bahwa kekayaan sebenarnya tidak diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, tapi kekayaan sebenarnya diukur dari keredaan hati kita menerima ketentuan Allah. Karena sebanyak apapun harta yang dimiliki, bila kita tidak reda dan tidak puas, tentu kita belum merasa cukup untuk terus menambah dan menambah. Tapi sebanyak apapun, sedikit apapun yang diberikan Tuhan, namun kita berusaha puas dan reda menerimanya, maka insya Allah di sana ada ketenangan jiwa kita rasakan. Apapun yang diberikan Tuhan, redalah menerima ketentuannya. Sedikit bercerita hadirin yang dimuliakan Allah. Tahun 2020 yang lalu, kami berada di Mesir. Saat itu mulai muncul corona. Begitu kami kembali dari Mesir, kembali ke Indonesia, tiba di Mangkosok, kuasa Allah, kami divonis positif corona dan merupakan pasien corona kedua di Kabupaten Baru. Singkat cerita, kami tiba di rumah di Mangkoso malam Kamis. Begitu hari Kamis pagi, saya dihubungi oleh dokter dari puskesmas. Kata dokter, Ustaz, engkani gare? Saya mengatakan, tania gare, engkami tona. Katanya sudah datang, saya mengatakan bukan katanya, saya memang sudah datang. Lalu dokter mengatakan, kalau begitu Pak Ustaz, besok kita mau di rapid test. Bila memang memungkinkan. Saya mengatakan insya Allah ahlan wa sahlan. Kapan dan di mana? Dokter mengatakan insya Allah besok pagi hari Jumat petugas akan datang ke rumah. Begitu Jumat pagi datanglah rombongan petugas dengan menggunakan pakaian keramatnya. Kan ini baju putih-putih. Langsung naik di rumah, saya pun di rapid test. Di rapid test dengan diambil di rapid test dengan ditusuk masuk ke hidung. Singkat cerita, sekitar setengah jam atau 1 jam berikutnya, dokter menelpon dari puskesmas. Ustaz, positif ki? Saya mengatakan alhamdulillah. Selanjutnya bagaimana? Dokter mengatakan, kalau begini Pak Ustaz terpaksa di swab. Singkat cerita, lalu saya mengatakan, kapan rencana di swab? Dokter mengatakan, insya Allah besok pagi hari Sabtu. Ternyata besok pagi hari Sabtu datang betul petugas. Saya kira lebih keramat waktu hari Jumat, lebih keramat waktu hari Sabtu. Datanglah rombongan, langsung saya di swab. Hasil yang diambil dari pemeriksaan swab ini, itulah yang dibawa ke laboratorium di Makassar. Seiring berjalannya waktu, tiba hari Rabu, saya ditelepon oleh Bapak Sekda, Sekretaris Daerah Baru. Jadi Sekda Baru menelpon, sekitar jam 10 pagi. Pak Sekda menelpon bertanya, Pak Ustaz, bagaimana kabar Pak? Saya mengatakan, alhamdulillah, sehat Pak. Bagaimana kesehatan Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Tidak ada di perasaan bagaimana? Alhamdulillah aman Pak. Lalu beliau mengatakan, tabe Ustaz, sudah keluar hasil swabnya. Saya mengatakan, apa hasilnya Pak? Beliau mengatakan, positif ki Ustaz. Lagi-lagi saya mengatakan, alhamdulillah. Lalu saya mengatakan, selanjutnya bagaimana? Pak Sekda mengatakan, terpaksa ki dijemput Pak Ustaz untuk dikarantina di Makassar, untuk diisolasi di hotel, di salah satu hotel di Makassar. Saya mengatakan, insya Allah sekitaran jam berapa Pak? Beliau mengatakan, terserah kita Ustaz. Saya mengatakan, kalau begitu sekali sudah piduhur. Karena sekarang sudah jam 10, sekali sudah duhur, sudah salat duhur, sudah beres semua.
Singkat cerita, pakaian sudah disiapkan, begitu masuk waktu duhur, saya langsung salat duhur, selesai makan siang, datanglah Pak Sekda bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan baru. 2 orang terlebih dahulu yang datang, naik ke rumah untuk bertemu dengan guru tak, minta izin kepada guru tak pimpinan pondok. Kenapa? Karena menantunya mau dijemput. Tidak lama kemudian, datanglah ambulans. Disinilah saya lihat uniknya corona. Karena biasanya orang sakit, kalau dijemput ambulans, orang sakitnya diangkat, kopernya juga diangkat. Tapi kuasa Allah, kalau kita corona, jalan sendiri naik ke ambulans, angkat sendiri koper naik ambulans. Dalam perjalanan dari Mangkosok ke Makassar, saya pun menghubungi beberapa orang minta doa. Termasuk yang saya hubungi adalah salah seorang guru saya yang ada di Mesir, namanya Syekh Muhammad Al-Imam Daud. Saya sampaikan kepadanya, ya Syekh, mohon doanya, karena sekarang saya dinyatakan positif corona. Ternyata tidak lama kemudian ada jawaban dari beliau. Beliau pun mengatakan, bersabarlah, redalah menerima ketentuan Allah. Lalu beliau mengatakan, irda biqada'illah fayardallahu anka. Redalah menerima ketentuan Allah, niscaya Allah akan reda kepadamu. Irda biqada'illah fayardallahu anka. Redalah menerima ketentuan Allah, niscaya Allah akan reda kepadamu. Alhamdulillah, segala proses karantina kami laksanakan, dan selama karantina itu kami diberikan kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kunci dari ketenangan hidup adalah keredaan, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita pahami dari kisah Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berusaha ikhlas dan reda menerima ketentuan Allah dengan sebuah keyakinan apapun yang diberikan Tuhan pasti itu yang terbaik. Tapi bukan berarti reda menerima ketentuan Allah lantas kita tidak mau bekerja dan berusaha. Sebagaimana yang kita sampaikan kemarin di tempat ini, bahwa sebagai manusia biasa, di samping kita berdoa kepada Allah, kita juga punya kewajiban untuk bekerja dan berusaha. Tapi ketika kita sudah maksimal berusaha, lalu Allah memberikan sesuatu, maka apa yang diberikan Tuhan, kita ikhlas dan reda menerimanya, karena pastinya semua itu adalah yang terbaik untuk kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah sur'atus tijabati sahabati Rasulillah lihadihi salawatullahi wassalamu alaih. Adalah semangatnya para sahabat dalam mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana terbukti dari sikapnya Abu Sa'id Al-Khudri. Sebenarnya tujuannya datang menemui Nabi karena dia ingin meminta sesuatu kepada Nabi, ingin minta bantuan kepada Nabi. Tapi begitu beliau mendengarkan Nabi bersabda, Abu Sa'id Al-Khudri mendengarkan Nabi bersabda dalam khutbahnya bahwa siapa yang berusaha menahan diri untuk tidak meminta kepada sesama dan mengembalikan permintaannya kepada Allah, yughnihillah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya. Maka Abu Sa'id Al-Khudri tidak jadi meminta sesuatu kepada Nabi dan langsung mengembalikan semangat itu kepada dirinya. Karenanya ini merupakan isyarat dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa kita perlu memiliki semangat untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Qur'an mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Kata Allah, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu." Apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi, fakhudhu, terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi, hentikanlah. Ayatnya mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dibawa oleh Nabi terima, tapi yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Maka ini memberi isyarat, apapun yang disampaikan Nabi kepada kita, pastinya itu akan membawa kebaikan kepada kita.
Sebelum berbicara lebih jauh, saya keluar sedikit dari tema pengajian kita mengenai ayat ini. Kita berbicara sedikit mengenai hukum. Ayat ini mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Nabi terima, wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Kata ulama, apa kira-kira hikmahnya Allah mengatakan wa ma nahakum anhu fantahu? Yang dilarang oleh Nabi tinggalkan, yang dilarang oleh Nabi hentikan. Allah tidak mengatakan yang tidak dilakukan oleh Nabi tinggalkan. Saya ulangi, Allah mengatakan yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Al-Quran tidak mengatakan yang tidak dilakukan oleh Nabi tinggalkan. Kata ulama, itu memberi isyarat yang wajib ditinggalkan adalah yang dilarang oleh Nabi. Tapi ketika ada sesuatu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak serta-merta kita beralasan tidak dilakukan oleh Nabi, langsung kita tinggalkan. Tetapi ketika ada sesuatu yang baru, sekalipun tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka kita harus lihat terlebih dahulu, apakah ini sesuai dengan agama atau tidak. Selama sejalan dengan tuntunan agama, silahkan diteruskan. Tapi kalau bertentangan dengan tuntunan agama, maka tuntunan agama mesti diikuti. Al-'adatu muhakkama malam takhtalifis syariah. Tradisi dan budaya bisa menjadi pegangan selama tidak bertentangan dengan tuntunan syariah. Saya kasih contoh. Orang Bugis Makassar ketika mengadakan pernikahan, selesai akad nikah, ada tradisi Mappasikarawa. Saya tidak tahu kalau di Nabire apakah juga ada Mappasikarawa. Ya. Pertanyaan, dari mana sebenarnya dasarnya ini Mappasikarawa? Mappasikarawa dalam bahasa Indonesia adalah mengantar laki-laki untuk menyentuh istrinya sebagai sentuhan pertama. Apakah ada dasarnya? Jawabannya ada. Riwayat Ibnu Majah. Nabi bersabda, bila seorang laki-laki sudah menikah, upayakan sentuhan pertama si laki-laki menyentuh ubun-ubun istrinya sambil membaca doanya, dan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Singkat cerita, suatu saat ada keluarga kami yang menikah. Kebetulan laki-lakinya keluarga saya dari Baru, perempuannya dari Pangkep. Tidak usah saya sebutkan nama kampungnya di Pangkep karena nanti diketahui. Laki-lakinya dari Baru, perempuannya dari Pangkep. Diantarlah laki-laki ini ke rumah perempuan. Singkat cerita, begitu tiba di rumahnya perempuan, dinikahkan. Selesai akad nikah, saya yang diminta untuk mengantar masuk ke dalam kamar untuk proses Mappasikarawa. Begitu saya masuk ke dalam kamar, saya melihat perempuan ini, pengantin perempuan, ada kain yang menutup wajahnya. Akhirnya dalam hati saya berkata, siapa yang punya pekerjaan ini? Ditutup wajahnya perempuan. Singkat cerita, saya pun naik di dekat perempuan, lalu si laki-laki duduk di depan istrinya. Sambil mengatakan, semua yang hadir di dalam kamar ini, begitu nanti saya angkat tangannya laki-laki, menyentuh ubun-ubun istrinya, lalu saya baca doa, saya berharap semua yang hadir mengaminkan doa ini. Tiba-tiba ada salah seorang ibu-ibu berkata di sampingnya perempuan, mengatakan, Pak Ustaz, kalau bisa jangan kepalanya disentuh, jangan ubun-ubunnya disentuh. Saya mengatakan, kenapa bukan ubun-ubunnya? Nah, padahal itu petunjuk Rasulullah, jelas hadisnya. Tapi Ustaz, kalau bisa jangan mie itu disentuh. Lalu saya mengatakan, kalau begitu apanya disentuh? Karena ada juga orang Mappasikarawa berusaha menyentuh yang gemuk-gemuk di badannya perempuan itu. Dia cari yang mana kira-kira yang berisi. Gangkan anak besok mana ya? Kakak saya mengatakan, itu bukan Mappasikarawa namanya, tapi itu Mak Garambang. Kenapa? Karena dia memilih yang gemuk-gemuk supaya nanti keluarganya juga bisa gemuk. Singkat cerita saya mengatakan, apanya disentuh?
Padahal Rasulullah menyuruh kita menyentuh ubun-ubunnya. Dia mengatakan kalau begitu, kalau Pak Ustaz, jangan ngambil ubun-ubunnya. Kalau bisa dikasih berjabat tangan saja. Akhirnya saya berpikir, kalau saya bertahan, dia bertahan, jangan sampai saya bertengkar hanya gara-gara ubun-ubun. Walhasil saya mengalah dan saya pun kasih berjabat tangan dua orang ini suami istri, lalu saya baca doa. Selesai jabat tangan, tiba-tiba perempuan tadi itu mengatakan, "Tetokoh, berdirilah, berdirilah." Dia suruh perempuan itu berdiri. Tapi karena dua-duanya alumni Dede Imam Koso, saya langsung saya langsung pegang kakinya kedua pengantin ini sambil mengatakan, "Tidak usah ada yang berdiri." Kenapa? Karena memang ada pemahaman sebagian masyarakat kita. Dia langsung suruh lomba berdiri. Kenapa? Karena keyakinannya siapa yang duluan berdiri, apalagi kalau sempat dia injak kaki pasangannya, maka dia nanti yang akan menjadi pemenang dalam rumah tangganya. Bagaimana kira-kira kalau perempuan itu yang lebih duluan berdiri, baru betul-betul dia injak kaki suaminya, barusan selesai akad nikah, sudah durhaka kepada suaminya. Berarti Mappasikarawa itu oke, tapi lomba berdiri tidak benar. Tetapi ada cerita yang lebih unik yang lain. Di Baru, saya ceramah nikah. Ada pengantin yang lain, saya yang ceramah nikah. Tapi bukan saya yang pandu untuk Mappasikarawa. Ada salah seorang tokoh masyarakat kita yang memandu untuk Mappasikarawa. Selesai Mappasikarawa, datanglah tokoh ini datang menghadap kepada saya sambil mengatakan, "Nah, kalau ceramah nanti tolong disampaikan juga mengenai Mappasikarawa." Lalu saya mengatakan, "Kenapa memang Pak Haji? Lomba berdiri kah?" Dia mengatakan, "Tidak Pak Ustaz. Selama ini saya Mappasikarawa, barusan saya menemukan pengantin seperti itu." Saya mengatakan, "Kenapa memang Pak Haji?" Dia mengatakan, begitu selesai Mappasikarawa, perempuan itu langsung dia tarik telinga suaminya. Langsung dia tarik telinga suaminya. Saya mengatakan, "Nih loreng kalau mengkelinga baca." Pastinya bahwa sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi selama tidak bertentangan dengan agama. Al-Qaeda mengatakan al-adatu muhakkamah malam takhtalifis syariah. Tradisi dan budaya bisa menjadi pegangan selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalilnya mana? Al-Quran mengatakan sebagaimana ayat yang kita baca tadi, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Yang dibawa oleh Nabi terima, yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Allah tidak mengatakan yang tidak dilakukan oleh Nabi tinggalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran terakhir dari kisah tadi bahwa istiqamah menjalankan tuntunan Rasulullah itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Abu Sa'id Al-Khudri, begitu mendengarkan sabdanya Nabi, beliau pun kembali kepada dirinya untuk menjalankan sabda itu. Ternyata pada akhirnya Allah melapangkan rezekinya, sehingga menurut Abu Sa'id Al-Khudri tidak ada orang Ansar di Madinah yang lebih banyak hartanya dibandingkan dengan dirinya. Inilah keberkahan menjalankan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan kali ini, dan sebelum kita tutup dengan pembacaan doa dan selanjutnya nanti kita salat isyraq secara berjamaah, kembali kita buka sesi tanya jawab. Siapa tahu di antara jamaah ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Oke. Iya. Mappasikarawa. Ya. Tradisi Mappasikarawa yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Makassar sejak dulu itu merupakan pembuktian bahwa orang Bugis Makassar zaman dulu adalah orang yang benar-benar berusaha menjaga dirinya. Karenanya sentuhan pertama laki-laki dan perempuan itu nanti terjadi setelah akad nikah.
Bahkan saya ingin bertanya kepada kita, kalau orang Bugis menikah, laki-laki menikah, pertanyaan, di mana perempuannya? Di kamar. Kapan perempuan itu keluar dari kamar? Kalau laki-lakinya sudah selesai akad nikah, baru dia masuk ke dalam kamar menjemput istrinya dalam kegiatan Mappasikarawa. Nanti keluar kalau suaminya masuk menjemput dalam kamar. Tapi mohon maaf, ada sebagian masyarakat kita di Indonesia, suku di luar Bugis, dan ini sering muncul di televisi. Ketika ada sinetron dan ada adegan akad nikah, ini bukti bahwa terjadi. Kalau terjadi proses akad nikah, laki-laki menikah, di mana perempuan? Di sampingnya. Bahkan tidak sedikit ada kudung menutup kepala mereka berdua. Sebenarnya dari segi etika agama ini tidak benar. Kenapa? Karena bukan istrinya, baru mau menikah. Orang Bugis Makassar tidak demikian. Orang Bugis Makassar, perempuan menunggu dalam kamar, nanti keluar kalau suaminya yang masuk menjemput. Sementara daerah lain ketika akad nikah, perempuan sudah duduk di samping suaminya ketika mau dinikahkan. Padahal itu bukan istrinya, baru mau dinikahi. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya orang Bugis Makassar mestinya berusaha menjaga diri. Tapi inilah resiko pergaulan. Terkadang ada penyakit ABRI, Andriolo Bacari Mondri. Jadi sekali lagi itu sebenarnya filosofinya kenapa ada istilah Mappasikarawa. Karena itu adalah upaya bahwa ini adalah sentuhan pertama. Tetapi bagaimanapun itu kalau ini mau dilaksanakan, maka kita benar-benar menjadikan doa bahwa anakku bisa jadi sebelumnya engkau pernah menyentuh perempuan ini. Tetapi yakinilah saat ini adalah sentuhan pertamamu yang halal. Oleh karenanya jagalah sentuhan ini agar senantiasa terpelihara. Jangan sampai kalian berpisah hanya gara-gara persoalan rumah tangga yang biasa. Karenanya ada ulama mengatakan, kalau kita mengajarkan orang untuk Mappasikarawa, upayakan laki-lakinya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, perempuannya mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan sebuah keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak akan pernah berpisah. Jadi itulah orang Bugis Makassar. Saya kira demikian. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, sebelum saya buka untuk kesempatan pertanyaan langsung, saya jawab dulu pertanyaan melalui tulisan. Ya, saya jawab dulu pertanyaan melalui tulisan. Ustaz, ya, bagaimana memotong hewan kurban yang benar? Oh, ini langsung lari ke Idul Adha ini. Memotong hewan kurban yang benar, yang penting disembelih baca bismillah selesai. Tetapi ada ungkapan ulama bahwasanya berkaitan dengan memotong hewan kurban, satu, perlu ada niat. Perlu ada niat. Tapi yang berniat siapa? Perlu dipertegas, yang memotong bisa jadi Pak Imam. Tapi yang berkurban siapa? Yang punya hewan. Artinya apa? Ya wajib berniat kurban bukan Pak Imam. Tapi yang wajib berniat kurban adalah yang punya hewan kurban. Karenanya yang punya hewan kurban berniat berkurban, tapi Pak Imam yang menyembeli berniat menyembeli hewan. Saya ulangi, yang punya kurban berniat berkurban, adapun Pak Imam berniat menyembeli hewan. Bismillahi Allahu Akbar. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelihkan hewan kurbannya Fatimah bintu Rasulillah, beliau punya hewan kurban Nabi yang sembelih. Kata Nabi, ya Fatimah qumi ila udhiyatik. Wahai Fatimah, sinilah mendekat, berdirilah di dekat hewan kurbanmu. Fashhadiha, saksikan hewan kurbanmu ini disembelih. Kenapa? Karena begitu tetesan pertama itu keluar, maka dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya, satu, ketika kita punya hewan kurban, bila memungkinkan, hadirlah menyaksikan hewan kurban kita disembelih. Kemudian yang kedua, untuk apa kita hadir? Untuk berniat kepada Allah, niat kurban waktu itu, bila memungkinkan.
Tapi andai kata tidak memungkinkan untuk hadir, paling tidak kita berniat dari jarak jauh, sekaligus berdoa kepada Allah. Tapi bila memungkinkan kita hadir, maka kita hadir di tempat itu. Terus kalau kita hadir, bagaimana posisi? Satu, istiqbalul kiblah. Dianjurkan kita menghadap kiblah. Oleh karenanya sebaiknya orang yang berkurban, kalau hadir menyaksikan hewan kurbannya disembelih, jangan di depan hewan berdiri, tapi hendaknya dia berdiri di belakang hewan kurbannya. Karena hewan kurban kalau disembelih biasanya dibaringkan menghadap kiblat. Oleh karenanya yang punya kurban sebaiknya berdiri di belakang hewan kurbannya sambil menghadap Ka'bah. Untuk apa? Untuk baca doa. Pak Imam berdoa dan berzikir ketika menyembelih, tapi yang punya kurban pun juga diminta untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Apa zikirnya? Satu, baca basmalah, bismillah. Dua, baca takbir, karenanya bismillahi Allahu Akbar. Yang ketiga, bersalawat kepada Nabi. Dan yang keempat, baca doa. Dan yang kelima, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Bagaimana masuknya? Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbalhu minna. Allahumma taqabbalhu minna. Allahumma taqabbalhu minna. Itu yang lengkapnya. Jadi saya ulangi, bismillahi Allahu Akbar sambil menghadap kiblat. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma taqabbalhu minna. Allahumma taqabbalhu minna. Allahumma taqabbalhu minna. Kalimat terakhirnya mengatakan Allahumma taqabbalhu minna, artinya ya Allah, terimalah ini dari kami. Terimalah ini dari kami, terimalah ini dari kami. Baru menyembelihlah Pak Imam, menyembelihlah orang yang menyembelih itu. Bila memungkinkan kita yang langsung menyembelih, alhamdulillah. Tapi tidak semua orang yang berkurban bisa potong hewan. Oleh karenanya, kalau bukan kita yang menyembelih, upayakan hadir. Tapi bagaimana kalau orangnya tidak ada? Itulah sebabnya sebaiknya sebelum disembelih hewan kurban, sebaiknya yang punya hewan kurban diinformasikan dulu melalui telepon. Pak Haji, Bu Haji, mau disembelih hewan kurban tak? Untuk apa? Supaya dia tahu kalau hewan kurbannya mau disembelih agar berdoa kepada Allah. Tapi bagaimana kalau sama sekali tidak ada komunikasi? Paling tidak ketika dia serahkan uang untuk beli hewan kurban, saat itu dia langsung berniat untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Mungkin masih ada lagi? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengatakan apa perbedaan hukum syariah dan hukum fikih? Hukum Syariah dan hukum fikih. Syariah dan fikih. Oh, fikih. Huwa. Kata orang Arab, huwa. Kata orang Bugis, yamuto. Kata anak muda, otti banana pisal loka. Artinya syariat itu juga fikih. Hukum syariat, hukum Islam. Hukum fikih sesuai dengan ketentuan Islam. Cuma biasanya begini, kalau disebut hukum fikih, maka biasanya itu berbicara tentang berkaitan dengan hukum Islam. Bersuci, salat, puasa, haji. Tapi kalau hukum syariat itu sifatnya luas. Bisa saja muamalah, hubungan antara satu dengan yang lain, transaksi jual beli, utang piutang dan sebagainya, itu hukum syariat. Maknanya luas. Apapun yang berkaitan dengan agama itu hukum syariat. Tapi biasanya hukum fikih itu mengarah kepada ibadah ritual kita kepada Allah, berwudu, mandi, tayammum, salat dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi ulama mengatakan huwa sebenarnya itu juga. Ya oti banana pisal loka. Mungkin masih ada lagi? Iya, silahkan. Di depan. Waalaikumsalam. Yang abri. Oh, abri. Ya.
Itu kalau ada yang seperti itu baru dinikahkan, bagaimana hukumnya? Alhamdulillah. Bisa Ya. Abri, Andriolo baca di Mondri. Ya. Tembak dulu baru baca doa. Dinikahkan. Bagaimana ketentuannya? Wanita hamil dinikahkan, dua kemungkinan. Dia dinikahi oleh lelaki yang menghamili, atau dia dinikahi oleh lelaki yang bukan menghamili. Ini pahlawan kesiangan. Sepakat ulama, kalau yang menikahi adalah lelaki yang menghamilinya, kalau yang menikahi adalah lelaki yang menghamilinya, sepakat ulama pernikahan sah, hubungannya sah, dan selanjutnya terserah mereka. Jadi sudah hidup berumah tangga, silahkan lanjut. Hanya saja ketentuannya, karena sudah hamil duluan, maka ini yang harus diperhatikan. Karena hamil duluan, maka ini yang harus diperhatikan, bukan pernikahannya yang diperhatikan, tetapi ini efeknya, buah yang lahir ini. Kalau memang yang lahir nanti itu adalah perempuan, kalau memang yang lahir itu nanti adalah perempuan, maka ini yang harus diingat oleh orang tuanya. Anakmu itu lahir, anakmu itu sudah dikandung oleh ibunya, sudah muncul benihnya sebelum kalian akad nikah. Karena kalau dia lahir, maka ini yang harus diingat oleh orang tuanya. Ketika nanti anak perempuannya dapat rezeki, dapat jodoh, maka yang menjadi wali bukan bapaknya, tapi yang menjadi wali adalah wali hakim. Jadi saya ulangi, ini harus diingat dan tidak boleh kita malu. Masih iri Kak Ustaz. Nanti cerita, tidak boleh kita malu. Karena kapan kita malu dan menutupi ini dan tidak dinikahkan oleh wali hakim, tapi bapaknya yang jadi wali, maka tetap akan terjadi perzinahan selamanya. Karenanya hentikan perzinahan itu untuk anak kita dengan menyerahkan wali hakim untuk menikahkan anak kita. Karena ini sudah hamil duluan sebelum akad nikah. Adapun kalau dinikahi oleh lelaki yang bukan menghamili, dia dinikahi oleh lelaki yang bukan menghamilinya, di situ terbagi dua pendapat ulama. Pertama, ada yang mengatakan bahwa ketika dia sudah akad nikah, maka itu berarti sudah sah sebagai suami istri. Karena sudah sah sebagai suami istri, maka dia sudah boleh melakukan hubungan badan suami istri, sekalipun sudah hamil duluan. Kenapa? Karena prinsipnya, karena kalau ada perempuan sudah hamil, maka tidak akan ada lagi benih yang masuk ke dalamnya, ke dalam rahim perempuan itu. Kenapa? Karena sudah tertutup rahimnya gara-gara sudah ada isinya di dalam. Karenanya kalau sudah menikah, berarti sudah sah sebagai suami istri, berarti sudah bisa melakukan hubungan badan. Tapi ulama yang lain yang lebih hati-hati mengatakan, kalau dia akad nikahnya sah. Tetapi hendaknya menahan diri, nanti melakukan hubungan badan ketika anak itu sudah dilahirkan. Jadi ini yang lebih berhati-hati. Jadi saya ulangi, terbagi dua. Ada yang mengatakan, dia dinikahi oleh lelaki yang bukan menghamilinya, pernikahannya sah. Dan sudah bisa melakukan hubungan badan karena memang sudah istrinya. Tetapi oleh ulama yang lebih berhati-hati mengatakan tidak. Pernikahannya sah, tapi hendaknya dia menahan diri. Nanti dia melakukan hubungan badan setelah anak itu dilahirkan. Lalu kalau saya ditanya, lalu kita Ustaz memilih pendapat yang mana? Kalau yang sesuai dengan pembacaan kami, lebih condong memilih pendapat pertama, yang mengatakan sudah sah pernikahan. Karena sudah sah pernikahan berarti sudah bisa melakukan hubungan badan suami istri, dengan dasar logika tadi bahwa ketika rahim ini sudah berisi, maka tidak ada lagi benih yang bisa masuk ke dalamnya. Berarti tidak lagi menjadi persoalan berkaitan dengan anak yang dikandung oleh perempuan itu. Tapi kalaupun ada yang mengikuti pendapatnya lebih berhati-hati, tentu itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena ini lebih berhati-hati namanya. Allahu a'lam. Mungkin masih ada lagi? Iya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berpendapat kalau seandainya itu api, kalau pasangan suami istri sudah nikah, sudah lahir, api akan lagi. Pertanyaan pertama, bolehkah kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Sebagian ulama mengatakan tidak, tapi ulama yang lain mengatakan boleh. Yang mengatakan boleh diantaranya Imam Abu Hanifah, dan sepertinya ini yang diperpegangi oleh jumhurul ulama, sebagian besar ulama, bahwa boleh kita berkurban mengatasnamakan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Pertanyaan, dalilnya mana? Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing. Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing. Nabi ditanya, kenapa 2 ekor kambing? Kata Nabi, 1 ekor kambing ini untuk saya dan keluargaku. 1 ekor kambing ini untuk seluruh umatku yang tidak sempat berkurban. Jadi kata Nabi, 1 ekor kambing itu untuk saya dan keluargaku. 1 ekor kambing untuk seluruh umatku yang tidak punya kemampuan berkurban. Sementara umatnya Nabi sudah ada yang meninggal dunia. Kata Imam Abu Hanifah, inilah dalil bahwa boleh berkurban mengatasnamakan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Terlebih lagi kalau orang yang meninggal itu pernah berpesan. Nah, kalau ini sepakat ulama boleh. Kalau yang meninggal dunia itu sebelum meninggal pernah berpesan, nah setiap bulan kurban, berkurban atas nama saya. Sepakat ulama itu ditunaikan. Tetapi kalau tidak ada pesan dari orang tua, hanya kita yang mau, ada yang mengatakan oke, ada yang mengatakan tidak oke. Tetapi jumhur ulama sepertinya memilih pendapat yang mengatakan boleh berkurban untuk orang yang meninggal berdasarkan dalil yang tadi. Sebelum saya jawab pertanyaan kedua, ada sedikit tambahan. Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing. Berdasarkan hadis inilah sehingga Imam Malik rahimahullah mengatakan hewan kurban yang lebih baik itu adalah kambing. Kalau tidak ada kambing, sapi. Kalau tidak ada sapi, unta. Jadi menurut Imam Malik, kambing lebih baik daripada sapi. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak. Kalau ada unta, unta yang lebih baik. Kalau tidak ada unta, sapi. Kalau tidak ada sapi, kambing. Pertanyaan, mengapa beda? Imam Malik mengatakan kambing. Imam Syafi'i mengatakan lebih baik sapi daripada kambing. Ternyata hadis yang dibaca sama, tapi kacamata dalam membaca hadis ini berbeda, menyebabkan kesimpulannya berbeda. Imam Malik mengatakan kambing lebih baik daripada sapi, karena ternyata di masa Nabi ada unta, ada sapi, ada kambing. Ternyata Nabi memilih kambing, berarti kambing lebih baik daripada sapi. Kata Imam Syafi'i, tunggu dulu. Nabi memilih kambing bukan berarti kambing lebih baik daripada sapi. Tapi Nabi memilih kambing karena kambing yang lebih mudah didapatkan oleh umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi memilih kambing karena itu yang paling mudah. Buktinya semua daerah ada kambingnya, tapi tidak semua daerah ada sapinya, lebih-lebih untanya. Andai kata Nabi menyembelih unta, tidak berkurban orang di Nabire. Karenanya kata Imam Syafi'i, Nabi memilih kambing karena itu bentuk kemudahan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua mengenai abri tadi, Andriolo Bacari Mundri. Ada pendapat yang mengatakan kalau dinikahkan, nanti dinikahkan kembali setelah lahir anak itu. Kami juga pernah baca itu, dan itu terdapat kalau tidak salah, terdapat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Pendapat Qilah, sebagian ulama mengatakan kalau dia dinikahkan, istilah Bugisnya pasang posiri. Kalau dia dinikahkan dan menahan diri untuk tidak menyentuh istrinya, nanti setelah lahir anaknya dinikahkan kembali. Ada pendapat ulama demikian, tetapi ini pendapat Qilah, yang disebut dengan Qilah, pendapat lemah di kalangan ulama. Kenapa dikatakan lemah? Karena pendapat pertama, pernikahan pertama, untuk apa dilakukan pernikahan pertama kalau tidak sah? Jadi untuk apa dinikahkan kalau tidak sah? Karenanya kalau itu dinikahkan dan sudah sah, untuk apa lagi diulangi? Jadi saya ulangi ini, saya ulangi. Kalau tidak sah, kenapa dinikahkan?
Dan kalau sudah sah, kenapa mau diulangi pernikahan? Nah, karenanya disitulah ulama mengatakan sah pernikahan, tapi hendaknya menahan diri nanti melakukan hubungan badan setelah lahir anak tersebut. Jadi memang ada, kalaupun kita ingin mengikuti pendapat yang ketiga tadi, tidak jadi persoalan, karena itu sebagai bentuk kehati-hatian semua. Lebih berhati-hati, al-ihtiyatu wassalamah. Kehati-hatian itu adalah sebuah keselamatan. Lebih baik kita berhati-hati daripada kita sembrono dalam menentukan pilihan. Saya kira demikian. Madece ini kapan? Iya. Nahnu ummatud dalil. Kita adalah umat yang butuh dalil. Kalau seperti tadi bahwa nikah pertama itu menikahi ibunya, nikah kedua untuk menghalalkan anaknya, tidak ada demikian. Pokoknya kapan kau dapat ibunya, dapat itu anaknya. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang ada. Saya juga pernah membaca bahwa ada nikah, tetapi seperti itu qila. Kenapa? Karena kalau tidak sayang pertama, kenapa mau dinikahkan? Kalau sudah sayang pertama, kenapa mau diulangi? Ya kan prinsipnya begitu. Karenanya ulama mengatakan cuma dua pendapat yang memungkinkan. Satu, sah dan sudah bisa berhubungan badan. Yang kedua, sah tapi tahan diri dulu. Nanti berhubungan badan setelah lahir anak tersebut. Saya kira demikian. Allahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul isyraq